Pernah nggak kamu merasa dia adalah orang yang paling sempurna di dunia? Apapun yang dia lakukan selalu terlihat benar. Bahkan red flag yang jelas-jelas ada, kamu anggap biasa aja. Sampai suatu hari kamu sadar, ternyata rasa suka bisa membuatmu buta. Selamat datang di Modern Relationship. Namaku Doni, dan di video kali ini kita akan ngobrolin 7 tipe gebetan toksik yang harus kamu hindari. Pernah nggak gebetanmu ngomong kayak gini? Nggak usah pergi sama teman-temanmu. Atau dia sering membuat kamu jauh dari keluargamu. Awalnya mungkin terdengar dia seperti sayang sama kamu. Tapi lama-kelamaan dia malah lebih banyak ngatur siapa-siapa aja yang boleh dekat dengan kamu. Kalau ini terjadi, kamu harus hati-hati. Orang seperti ini itu akan sangat berbahaya karena dia membawa hubungan menjadi penuh tekanan dan kekerasan secara emosional. Jadi, kalau sejak awal dia sudah berusaha mengontrol pergaulan dan keputusanmu, lebih baik kamu mengakhiri hubungan itu sebelum kamu semakin terikat. Pernah nggak kamu merasa kalau gebetanmu itu terus-terusan ngasih harapan? Sering chat duluan, ngasih perhatian, dan selalu ada buat kamu. Tapi ketika kamu sudah mulai bertanya serius tentang hubungan kalian berdua, dia selalu menghindar. Dari tindakan yang selalu menghindar itu, lama-kelamaan kamu akan sadar kalau dia itu sebenarnya sudah tahu kalau kamu itu suka sama dia. Tapi bukannya memberi sebuah kejelasan, dia malah terus-terusan membuat kamu berharap. Coba kamu pikir, sebenarnya alasannya kenapa? Sebenarnya dia itu cuma ingin mendapatkan perhatian dari kamu agar dia itu bisa lebih percaya diri. Intinya dia selalu mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia ini, si gebetan toksik ini, itu selalu senang kalau ada seseorang yang mengagumi dan mengejar-ngejar dia. Itu kenapa dia nggak selalu memberikan kejelasan dalam sebuah hubungan. Dia cuma ingin mendapatkan perhatian dan kekaguman untuk dirinya sendiri. Masalahnya ini bukan tentang kamu, tapi ini tentang ego yang ingin terus dia puaskan. Dan kalau kamu terus-terusan bertahan, yang paling terluka nanti itu ujung-ujungnya adalah dirimu sendiri. Coba perhatikan. Pernah nggak gebetanmu ini membuat bercandaan atau membuat guyonan yang berlebihan sampai membuat orang-orang di sekitarnya itu menjadi nggak nyaman? Kamu udah coba ingetin, tapi dia malah nggak terima, dia malah nggak mengakui kesalahan yang sudah dia lakukan. Kalau kamu sedang dekat dengan tipe orang seperti tadi, kamu harus hati-hati. Bisa jadi dia sengaja menjatuhkan orang lain supaya dirinya terlihat lebih hebat. Masalahnya, kalau nanti kalian sudah berpacaran, bukan tidak mungkin kamu akan jadi target berikutnya. Pernah nggak saat kamu jalan sama gebetan, dia punya sikap kasar kepada pelayan restoran? Atau saat bertemu teman-temanmu, dia bersikap dingin, bahkan meremehkan mereka? Mungkin kamu berpikir, nggak apa-apa lah, yang penting dia baik sama aku. Tapi, justru disitulah letak red flag-nya. Karena dari cara seseorang memperlakukan orang lain, itu menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Hari ini mungkin dia baik sama kamu karena dia masih berusaha membuatmu terkesan. Tapi, suatu hari nanti, bukan tidak mungkin kamu akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti orang-orang yang dulu dia rendahkan. Selalu ingat aturan ini. Orang yang tepat itu bukan hanya baik kepadamu, tapi juga dia menghormati semua orang. Coba bayangkan kamu lagi deket sama seseorang, terus mantannya tiba-tiba bilang kayak gini, "Tahu nggak? Dia itu pernah selingkuh loh." Mungkin kamu berpikir, kan itu masa lalu. Tapi tunggu dulu. Ada sebuah penelitian yang aku baca dari buku ini, menemukan bahwa orang yang pernah berselingkuh memiliki kemungkinan sekitar 3 kali lebih besar untuk mengulanginya di hubungan berikutnya dibandingkan orang yang tidak pernah selingkuh.
Ini bukan berarti nggak semua orang itu nggak bisa berubah. Tapi kalau seseorang masih punya masalah tentang berkomitmen, itu adalah sesuatu yang sebenarnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena pada akhirnya, kamu itu berhak bersama dengan seseorang yang bisa menghargai, setia, dan bisa diajak berkomitmen dalam sebuah hubungan. Apakah gebetanmu sering meminta bantuan kepadamu atau ke orang lain tanpa pernah mau memberikan timbal balik? Jika dia tahu kamu menyukainya, dia mungkin akan meminta lebih banyak bantuan kepada kamu. Karena dia tahu ketika dia minta bantuan kepadamu, kamu akan melihat itu sebagai kesempatan supaya kamu bisa lebih dekat-dekat dengan dia lagi. Ini tuh jatuhnya kayak dia sering banget memanfaatkan kamu. Dan lama-kelamaan, kamu akan sadar. Dia bukan sedang mendekati kamu. Dia hanya ingin memanfaatkan kebaikan kamu. Kalau kamu sering berada di hubungan yang seperti ini, mungkin yang perlu diubah bukan usahamu untuk mengejar orang lain. Tapi masalah yang sebenarnya itu ada di kamu. Ada di pola hubungan yang selama ini kamu jalani. Pernah nggak kamu lagi deket-deketnya sama gebetan, awalnya tuh deket banget, saling balas chat, bahkan kamu mulai berharap hubunganmu ini bisa jadi sesuatu yang lebih serius. Tapi lama-lama semuanya berubah. Dia mulai balas chatmu semakin lama, kadang pesanmu cuma dibaca tanpa dibalas. Saat kamu mengajak bertemu, dia selalu ada alasan untuk menghindar. Dan akhirnya dia menghilang begitu saja tanpa menjelaskan apapun. Kemungkinan besar dia itu sudah tahu kalau kamu itu menyukainya. Tapi daripada dia jujur mengatakan dia tidak suka sama kamu, dia memilih untuk menghindar dan menghilang. Ini mungkin karena dia nggak enak menolak kamu secara langsung. Atau mungkin dia memang belum siap untuk berkomitmen. Apapun alasannya, kamu nggak pantas untuk menggantungkan harapan ke seseorang yang menghilang tanpa penjelasan. Kamu berhak bersama seseorang yang menghargai perasaanmu. Jangan menggantungkan hubungan sama cowok bingung, sama cewek bingung. Lebih baik kamu memilih seseorang yang benar-benar pasti dan bertanggung jawab. Meskipun kadang sulit untuk menghilangkan perasaanmu kepada seseorang, tapi terkadang hal itu sangat diperlukan. Ketika gebetanmu nggak membalas perasaanmu atau menunjukkan tanda-tanda red flag yang sudah kita obrolin tadi, hal itu hanya akan membuat hubunganmu menjadi sulit dan penuh dengan kekerasan emosional. Jadi, lebih baik kamu melupakannya. Lalu, jatuh cintalah kepada seseorang yang menyenangkan dan memang yang kamu mau. Ingat, jangan sampai kehidupan orang lain itu merusak kesehatan fisik maupun kesehatan mentalmu. Kalau kamu melihat 7 tanda toksik tadi ada di gebetanmu yang sekarang, silahkan kirim video ini ke dia biar dia sadar. Jangan lupa untuk tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Kalau video ini membantu, jangan lupa kasih like-nya. Subscribe untuk ilmu modern relationship lainnya.